Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas prediksi soal P3K Guru Bahasa Indonesia sesuai dengan modul semantik SIM PKB. Untuk link sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Adik merapikan kursi tamu. 2. Semua kursi tertata rapi. 3. Adik kejatuhan mangga. 4. Mangga jatuh dari pohon. 5. Mereka tahu kelemahan tim kita. Manakah kalimat yang memiliki makna leksikal? A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 3 dan 5, D. 3 dan 4, atau E. 1 dan 5. Baik, jawabannya adalah ya, B. 1 dan 2. Kalimat nomor 1, adik merapikan kursi tamu. Kemudian kalimat nomor 2, semua kursi tertata rapi. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat yang memiliki makna leksikal, ya, makna sesuai leksemnya, makna apa adanya. Ya, kalau kita lihat di sini menggunakan kata kursi. Kalimat kedua juga kursi. Kursi di sini memiliki makna yang sesungguhnya, sesuai dengan leksemnya. Sedangkan untuk kalimat nomor 3 ini adalah gramatikal. Kemudian kalimat nomor 5 ini juga gramatikal. Gramatikal itu yang seperti apa? Gramatikal ini baru dapat diidentifikasi setelah unsur kebahasaan yang satu digabungkan dengan unsur kebahasaan yang lainnya. Makna gramatikal muncul karena adanya proses gramatikal. Ya, kalau kita lihat di kalimat ketiga ini, kejatuhan. Ini sudah mengalami proses gramatikal. Begitu pula dengan kata kelemahan. Ini juga sudah mengalami proses gramatikal, ya, sudah mendapatkan imbuhan ke-an. Sudah mendapatkan konfiks, ya. Mari kita lihat pembahasannya. Kata kejatuhan ini bermakna ketidaksengajaan, ya. Tidak sengaja jatuh, gitu. Nah, konfiks ke-an sebenarnya tidak mempunyai makna. Konfiks ini atau konfiks yang lainnya baru mempunyai makna jika digabungkan dengan unsur yang lainnya. Di sini konfiks ke-an digabungkan dengan unsur atau leksem jatuh, ya. Maka dari itu, kata kejatuhan ini adalah kata yang sudah mengalami proses gramatikal sehingga dia memiliki makna yang lebih dari leksemnya. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Satuan-satuan bahasa dalam kajian semantik ada yang memiliki referen, ada juga yang tidak memiliki referen. Makna referen berkaitan dengan sumber atau acuan yang dimiliki oleh kata tersebut. Di bawah ini yang merupakan kumpulan kata yang tidak memiliki referen adalah A. Plastik, lampu, kerudung, masker. B. Dan, atau, karena, sebab. C. Meja, kursi, komputer, jam dinding. D. Lintah darat, buaya darat. E. Lintah, buaya, nenek. Baik, kata yang tidak memiliki referen jelas yang B. Dan, atau, karena, sebab, dan semua konjungsi. Ya, ini semuanya tidak memiliki referen atau tidak memiliki acuan. Baik, untuk opsi D ini adalah figuratif. Sebetulnya dia ini memiliki acuan, akan tetapi menyimpang, ya, acuannya dari acuan awalnya. Lintah darat, buaya darat, ya. Sedangkan untuk makna referensial ini berkaitan langsung dengan sumber yang menjadi acuan. Makna ini mempunyai hubungan dengan makna yang telah disepakati bersama. Kalau dalam contoh yang saya cantumkan di sini, misalnya kata air, termasuk makna referensial, ya, karena air ini mengacu pada cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan seterusnya. Begitu juga pada opsi A, opsi C, dan opsi E. Ini semuanya bermakna referensial atau berkaitan langsung dengan sumber yang menjadi acuannya. Sedangkan opsi B ini barulah makna non-referensial, ya, karena makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki acuan.
Sedangkan yang opsi D ini tadi kita katakan figuratif ya, sekali lagi bahwa figuratif ini maknanya menyimpang dari referennya, dari acuannya. Jadi dalam makna figuratif ini makna satuan disimpangkan dari referen yang sesungguhnya. Itu dia, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat di bawah ini yang mengandung ambiguitas adalah A. Presiden Jokowi meresmikan jalan tol di Balikpapan. B. Pesawat tempur TNI AU Indonesia dan Amerika melintas di atas langit Samarinda. C. Diva datang untuk memberitahu. D. Kakek mengantar adik ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Atau E. Para guru-guru mengikuti pelatihan minggu depan di LPPM. Baik, ambiguitas atau ambigu di sini maknanya adalah makna yang ganda, ya, makna ganda ambigu itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Diva datang untuk memberitahu. Kenapa kita anggap kalimat ini mengandung ambiguitas? Karena makna memberitahu dapat bermakna yang pertama, menjadikan supaya tahu. Sedangkan makna yang kedua, memberi jenis makanan yang terbuat dari kedelai, ya, tahu. Jadi untuk kalimat ini, kalimat yang ambigu. Bagaimana kalimat ini agar tidak menjadi kalimat yang ambigu? Kita bisa menambahkan keterangan ya di belakang. Diva datang untuk memberitahu kabar duka dari kakeknya, misalnya. Itu dia beberapa cara agar sebuah kalimat tidak mengandung ambiguitas. Nah, sedangkan untuk opsi E ini adalah redundansi. Para guru-guru. Ini merupakan kalimat yang mengandung redundansi. Redundansi ini apa? Redundansi salah satu konstituen kalimat yang tidak perlu jika dipandang dari sisi semantik ya, atau dari sisi makna. Dengan kata lain, redundansi adalah pemakaian unsur segmental yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat pada kalimat ini, para guru-guru. Para ini sudah bermakna jamak ya. Guru-guru ini pun jamak, maka seharusnya kita hilangkan salah satu unsurnya. Seharusnya kita tidak gunakan kata para, atau mungkin kita tidak gunakan reduplikasi ya. Begitu, itu yang namanya redundansi. Lanjut ke soal nomor 4. Hiponim kata burung terdapat dalam kalimat-kalimat berikut, kecuali A. Merak memiliki bulu yang sangat indah. B. Itik liar termasuk hewan yang dilindungi. C. Merpati digunakan untuk mengantarkan pesan. D. Perkutut kakek suaranya sangat bagus. E. Populasi kakak tua putih semakin berkurang. Baik, hiponim kata burung terdapat dalam kalimat-kalimat berikut kecuali iya, jelas yang B, itik liar termasuk hewan yang dilindungi. Itik ini bukan termasuk jenis burung, melainkan unggas, ya. Karena hiponim ini adalah ketercakupan makna. Makna yang terkandung dalam hiponim tercakup dalam arti yang lebih umum. Nah, kalau merak, merpati, perkutut, kakak tua, ini merupakan jenis-jenis burung, maka masih tercakup maknanya ke hiponim kata burung. Lanjut ke soal nomor 5. Kami semua tengah menantikan angin baik untuk melancarkan aksi menentang mereka. Makna kata angin dalam kalimat tersebut adalah A. Kesempatan, B. Cuaca, C. Kabar, D. Keadaan, atau E. Suasana. Baik, makna kata angin dalam kalimat di atas adalah ya, kesempatan. Kami semua tengah menantikan kesempatan baik untuk melancarkan aksi menentang mereka. Baik, kata angin dalam kalimat ini merupakan makna yang konotasi, ya. Karena angin di sini memiliki makna lain yaitu kesempatan. Lanjut ke soal nomor 6. Ungkapan di bawah ini memiliki makna idiomatis kecuali A. Bertangan dingin, B. Kepala dingin, C. Berhati dingin, D. Berdarah dingin, atau E. Terasa dingin.
Baik, jawabannya adalah ya, terasa dingin. Ini merupakan kata yang tidak bermakna idiomatis. Ya, untuk opsi A ini maknanya sukses dalam usaha, kemudian opsi B ini maknanya tenang, opsi C adalah penyabar, sedangkan yang D berdarah dingin ini kejam. Untuk idiom, ini adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Maksudnya apa? Kita tidak secara langsung menjabarkan maknanya, ya. Bertangan dingin bukan berarti tangannya terasa dingin gitu ya. Kalau dalam makna idiomatis berarti dia punya makna lain, yaitu sukses dalam usaha. Begitu pula dengan kepala dingin. Kalau kita kelompokkan dia sebagai ungkapan yang bermakna idiomatis, maka kita tidak bisa memaknainya berdasarkan unsur-unsurnya secara langsung. Kepala dingin, kepala yang dingin, bukan seperti itu. Melainkan dia memiliki makna lain, yaitu tenang. Itu dia yang namanya makna idiomatis. Lanjut ke soal nomor 7. Hubungan makna yang terdapat dalam tanaman, buah, anggur juga terdapat dalam A. Bunga, melati, mawar, B. Minuman, teh, kopi, C. Kuning, merah, hijau, D. Senang, gembira, sukacita, atau E. Binatang, burung, merak. Baik, hubungan makna yang serupa dengan hubungan makna dalam tanaman, buah, dan anggur adalah binatang, burung, merak. Kalau kita lihat ini dari umum ke khusus ya. Mulai dari yang paling umum binatang, kemudian lebih ke khusus lagi burung, kemudian lebih ke khusus lagi yaitu jenis burung, salah satunya merak. Begitu pula pada kalimat di atas. Yang paling umum yaitu tanaman, kemudian lebih spesifik lagi ke buah. Salah satu jenis buah yaitu anggur. Begitu. Lanjut ke soal nomor 8. Hati-hati membawa barang ini. Jangan sampai jatuh ya. Kata jatuh dalam kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan kata jatuh pada A. Nilainya jatuh gara-gara ceroboh. B. Pembalap itu tidak pernah jatuh kala bertanding. Maaf, ini ada kesalahan ketik ya, sahabat. Kemudian opsi C. Nama institusi ini sudah jatuh gara-gara kasus itu. Kemudian D. Kakek sudah jatuh sakit sejak 2 hari lalu. Atau E. Abang jatuh hati pada gadis cantik itu. Maaf sekali lagi ini ada kesalahan ketik. Seharusnya gadis. Ya. Baik. Kata jatuh yang memiliki makna yang sama dengan kalimat nomor 8 ini adalah yang B. Pembalap itu tidak pernah jatuh kala bertanding. Makna kata jatuh pada kalimat ini adalah makna leksikal ya. Makna apa adanya. Sedangkan untuk opsi A ini maksudnya anjlok ya. Jatuh di sini maksudnya nilainya anjlok. Kemudian untuk opsi C ini maksudnya adalah hancur. Kemudian untuk opsi D ini maksudnya adalah menderita ya. Jatuh di sini maksudnya adalah menderita. Kemudian opsi E ini maksudnya kagum ataupun suka. Lanjut ke soal nomor 9. Kelompok kata di bawah ini yang tidak mempunyai hubungan makna yang berlawanan secara mutlak adalah A. Laki-laki perempuan, B. Jantan betina, C. Mati hidup, D. Salah benar, atau E. Ibu anak. Baik, yang tidak mempunyai hubungan makna yang berlawanan secara mutlak adalah opsi E. Ibu anak. Antonim mutlak itu antonim yang bersifat mutlak. Ya, misalnya hidup, jelas berantonim dengan mati. Mutlak ini maksudnya tidak dapat diganggu-gugat, ya sudah, itu antonimnya. Misalnya, opsi A ini, laki-laki, perempuan, ini merupakan antonim mutlak. Karena secara mutlak tidak dapat diganggu-gugat, kata laki-laki ini memang berlawanan dengan perempuan.
Begitu pula dengan jantan betina, ini juga mutlak ya. Yang namanya gender itu pasti mutlak ya. Karena memang sudah dari sananya, tidak dapat diganggu gugat lagi. Kalau jantan pasti dia berlawanan ya secara mutlak dengan betina. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang bersifat mutlak. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam kalimat berikut yang terdapat kata yang mengalami perluasan makna adalah A. Dalam 5 tahun, bengkel yang mereka kelola telah menghasilkan pemasukan tidak kurang dari 50 juta rupiah. Baik, kalau ada kesalahan tulis seperti ini, mohon dimaafkan ya. Ini seharusnya 50 juta, sedangkan ini seharusnya tidak menggunakan huruf kapital ya, sahabat. Kemudian untuk opsi B, peran yang tidak pernah absen dalam setiap pementasan Sri Mulat adalah jongos. Opsi C, sejak dahulu hingga sekarang, profesi guru identik dengan keprihatinan. Kemudian D, banyak tabib terkenal diundang untuk menyembuhkan penyakit aneh sang putri. Atau E, dewasa ini banyak bermunculan LSM yang memperjuangkan nasib perempuan. Baik, kata yang mengalami perluasan makna saat ini terdapat pada kalimat ya, yang D. Kata yang mana? Wah, ini kita perlu jeli sekali ya sahabat semua. Untuk opsi D ini kata putri. Ya, kata putri dahulu bermakna anak perempuan raja, sedangkan sekarang mengalami perluasan makna menjadi anak perempuan manapun. Kalau muncul soal seperti ini memang kita perlu jeli ya sahabat semua. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini tentang semantik sesuai modul PB2 Semantik Bahasa Indonesia SIM PKB. Saya mohon maaf karena beberapa ada kesalahan ketik ya, kekeliruan pengetikan. Semoga tidak menjadi penghalang untuk belajar. Jikalau ada kesalahan penjelasan yang saya lakukan, silakan sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini, karena yang namanya ilmu bahasa ini selalu dinamis ya. Mungkin saja saya belum update, belum memperbarui pengetahuan saya. Sekian. Saya ucapkan selamat dan sukses, semoga semuanya lulus menjadi ASN P3K tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.